Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan di dalam bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ini, selalu terlimpah keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di dalam berbuka puasa dan di dalam sahur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajilul futur wa akhirus suhur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, senantiasa umatku akan terlimpah kebaikan, akan tercurah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala selama umatku bersegera di dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Di dalam berbuka itu disunahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, ketika masuk waktu maghrib, maka hendaklah langsung bersegera di dalam berbuka. Segera, langsung, cepat-cepat untuk berbuka. Dan sunnahnya ketika berbuka itu hendaknya menggunakan yang manis-manis, makan yang manis. Khususnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, uftiru bi aswaden, berbukalah kalian dengan dua sesuatu yang hitam, yaitu dengan korma dan dengan air putih. Dengan korma dan dengan air putih. Korma, kemudian sunnahnya lagi di dalam berbuka menggunakan korma, kemudian pakai yang ganjil-ganjil. Satu, kalau mau hanya memakan satu, atau kalau adanya memang satu, atau 3 atau 5. Sunnahnya yang ganjil, karena kita mengambil daripada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha witir wa yuhibbul witra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tunggal dan Allah Subhanahu wa taala itu menyukai yang ganjil-ganjil. Maka di dalam berbuka menggunakan yang manis-manis berupa korma, kemudian makan dari bilangan yang ganjil-ganjil, 1, 3 atau selanjutnya setelahnya. Kemudian awali dengan meminum air putih setelah makan korma. Atau kalau tidak ada korma, gimana Bib? Kalau tidak ada korma, ya sudah, pakai yang manis-manis yang tidak tersentuh panas atau api, yaitu buah-buahan yang manis, semangka, jeruk, dan yang lain-lainnya. Pakai yang manis-manis. Itu seperti itu. Sunnah di dalam berbuka. Kemudian langsung ketika mendengar azan maghrib atau ketika masuk waktu maghrib, maka langsung bersegera berbuka. Karena di situ keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan berlimpah ruah ketika kita langsung bersegera di dalam berbuka, mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ummati bi khairin ma ajilul futur, akan senantiasa terlimpah keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia suka bersegera di dalam berbuka puasa. Kemudian sahur, mengakhirkan sahur. Beberapa saat sebelum imsak dia baru
makan sahur agar puasanya itu benar-benar tuntas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kita agar kita dapat berbuka dengan yang manis-manis dengan kurma, dan dapat berbuka dengan keluarga di rumah yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita akan bahas di dalam sesi yang selanjutnya tentang keberkahan di dalam berbagi makanan untuk saudara kita yang tidak memiliki makanan untuk berbuka. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki kita agar kita dapat berbagi, karena banyak hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyisihkan hartanya untuk saudaranya berbuka puasa. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.